Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Qaf adalah surat yang ke-50 di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan surat Qaf ini adalah salah satu surat yang banyak dibaca dan dikupas kandungannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jumatnya. Ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya yang bersumberkan dari Ummu Hisham binti Harithah ibn Nu'man, di mana dia mengatakan, ma akhadtu Qaf wal Qur'anil Majid illa min lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla yaumi jumu'atin 'alal mimbar idza khadaba an-nas. Ummu Hisham mengatakan, aku tidak mengambil, dalam berarti menghafal dan mempelajari surat Qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau membacanya setiap hari Jumat di atas mimbar ketika beliau menyampaikan khutbahnya di hadapan manusia. Dan terkait dengan riwayat hadis ini, maka Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam mengatakan, wa sababu ikhtiyarihi sallallahu alaihi wasallam hadhihi surah limashtamalat alaihi min dzikril mauti wal ba'thi wal mawa'id asy-syadidah waz zawajir al-akidah. Al-Imam As-San'ani mengatakan bahwa di antara penyebab mengapa Rasulullah memilih surat Qaf ini untuk dibaca dan dikupas pada khutbah Jumatnya, karena di dalamnya banyak mengandung peringatan terhadap kematian, peringatan terhadap kebangkitan setelah kematian, juga nasihat-nasihat, juga peringatan-peringatan yang sangat keras. Oleh karena itulah, pada kesempatan khutbah kali ini kita akan bersama-sama mengkaji 3 ayat daripada surah Qaf, yaitu ayat ke-16, 17 dan 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
id yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Dan ingatlah ketika dua malaikat pencatat amal duduk di sebelah kanan dan kirinya, dan tidak ada satu patah kata pun yang terucap, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang siap untuk mencatatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari 3 ayat di atas tadi dapatlah kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahui semua amal perbuatan kita. Allah akan mengetahui semua ucapan kita, bahkan bisikan hati kita juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapannya. Dan tidak ada satupun, baik yang kita tampakkan atau kita sembunyikan, melainkan semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan apa saja yang kalian tampakkan dari hatimu atau kalian sembunyikannya, yuhasibkum bihillah, maka Allah akan memperhitungkannya untukmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi, termasuk pembicaraan rahasia di antara kita. Semuanya itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 7. Allah menyatakan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbiuhum bima amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Ya, artinya, dan tidaklah engkau perhatikan bagaimana Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada satu pembicaraan rahasia pun antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Tidak pula antara 5 orang, melainkan dialah Allah yang keenamnya. Tidak yang kurang dari itu atau lebih dari itu, melainkan Dia Allah akan bersama mereka di mana saja mereka berada. Kemudian kelak pada hari kiamat, Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui akan segala sesuatunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan lebih dari itu pula, perlu kita ingat bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui mafatihul ghaib, kunci-kunci semua yang gaib. Dialah yang maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di dalam lautan. Bahkan tidak satu helai pun daun yang jatuh kecuali akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga satu biji yang ada di kegelapan bumi, baik yang basah
maupun yang kering, semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 59. Allah menyatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Bagi Allah semua kunci-kunci perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya illallah, kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di dalam lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu biji pun di dalam kegelapan bumi, apakah itu yang kering, apakah yang basah, kecuali dicatat dalam kitab yang nyata, yaitu fi lauhil mahfud, di dalam lauhul mahfud. Ini semuanya menunjukkan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, dan Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, juga apa yang kita kerjakan selama ini. Ingatlah bahwa penglihatan Allah amat sangat tajam sekali. Dikatakan dengan mudahnya, Allah akan melihat seekor semut hitam yang kecil yang berada di atas batu yang hitam legam pada malam yang sangat gelap gulita. Dengan mudahnya akan dipantau, diawasi, dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita dengan wujud yang sebesar ini? Mana mungkin Allah tidak akan melihat kita? Yang pasti apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, semuanya akan diketahui oleh Allah dan akan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan meyakini bahwasanya penglihatan dan pengawasan Allah begitu tajamnya, paling tidak akan melahirkan pada diri kita 3 akhlak yang terpuji. Yang pertama adalah akan melahirkan akhlak atau sikap ihsan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ihsan? Ihsan telah dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepadanya dan bertanya kepadanya, "Ya Muhammad, mal ihsan?" Wahai Muhammad, apakah ihsan itu? Maka Nabi kita Muhammad mengatakan, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Meskipun engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah pasti akan melihatmu. Dalam konteks yang lebih luas, maka sesungguhnya semua kehidupan kita adalah dalam nuansa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatuna kulluha ibadatun lillah. Bahwa kehidupan kita semuanya adalah dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika kita sholat, maka hendaknya kita menunaikannya dengan penuh kekhusyuan, karena kita yakin dan sadar bahwa sholat kita akan diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita bekerja, maka hendaknya kita bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kerapian, dengan penuh kesempurnaan, karena kerja kita juga akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun sikap baik yang kedua yang lahir
dari kesadaran kita bahwa kita senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah adalah bahwa kita tidak malu dan tidak sungkan-sungkan, bahkan dengan penuh keberanian untuk menunjukkan identitas keislaman dan keimanan kita. Dengan penuh keyakinan kita akan katakan kepada dunia ini, "Ishhadu bi annana muslimun." Saksikanlah oleh kalian semuanya bahwa kami adalah orang-orang Islam. "Ishhadu bi annana mu'minun." Saksikan oleh kalian semuanya bahwa kami adalah orang-orang yang beriman. Mengapa kita bangga dengan pernyataan itu dan tidak ada rasa takut untuk mengucapkannya? Karena kita sadar pernyataan kita akan disaksikan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang tidak senang dengan pernyataan kita, maka yakinlah bahwa Allah pasti akan menolong kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun sikap baik yang ketiga yang lahir dari kesadaran bahwa kita senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan senantiasa komitmen dan konsisten untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Karena memang itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang secara khusus dialamatkan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari dan umumnya kepada kita semuanya selaku umatnya. Dalam pesannya beliau mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, baik di rumah, di masjid, di musola, di tempat kerja, di pasar, di mal, di jalanan, dimanapun kita berada, kita diperintahkan untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, karena sesungguhnya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan bisa menghapuskan keburukan-keburukan yang selama ini kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, maka kita hendaknya mewaspadai dan berusaha untuk tidak termasuk menjadi kaum yang oportunis. Kaum oportunis adalah orang-orang yang senantiasa mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Orang-orang yang mencari kesempatan di atas kesempitan, dan juga termasuk orang-orang yang menampakkan satu identitas ketika bertemu dengan kelompok orang dan menampakkan identitas yang lainnya ketika bertemu dengan kelompok yang lainnya. Orang-orang yang semacam ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seburuk-buruk manusia. Mereka adalah kelompok manusia yang bermuka dua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syarrin nasi dzal wajhaini." Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah orang yang memiliki dua muka. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula'i biwajhin, yaitu orang yang datang kepada satu kelompok manusia dengan satu wajah, kemudian datang kepada kelompok yang lainnya dengan wajah yang lainnya. Itulah dzul wajhain, orang yang mempunyai dua muka, dan sesungguhnya itu adalah sifat yang menonjol dari orang-orang yang munafik. Dan oleh karena itulah, sebagai peringatan
maka Allah turunkan kepada kita surah Al-Munafiqun, surat yang menjelaskan tentang sikap dan perilaku daripada orang-orang munafik, yang diantaranya pada ayat yang keempat dari surah Al-Munafiqun Allah menyatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan jika kamu melihat tubuh-tubuh mereka, maka tubuh mereka membuat kamu menjadi kagum. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka mengatakan, maka engkau mendengarkan perkataan mereka. Ka'annahum khusyibum musannada, sesungguhnya mereka itu bagaikan batang kayu yang bersandar. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka menganggap bahwa semua teriakan itu ditujukan kepada mereka. Humul adu fahdharhum, mereka sesungguhnya adalah sebenar-benar musuh, maka waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya marilah kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa memahami ayat 16, 17 dan 18 daripada surah Qaf, kemudian kita mampu mengejawantahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم اللقاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصفى الأصفياء وعلى آله وصحبه الكرماء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الملك الديان تدخلوا برحمته فسيح الجنان ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.